Prediksi hasil pertandingan Timnas Indonesia U20 versus Suriah di Mandiri U20 Challenge 2025. Pada Senin, 27 Januari 2025, Timnas Indonesia U20 akan menjalani pertandingan kedua mereka dalam Mandiri U20 Challenge 2025 menghadapi Suriah U20 di Stadion Gelora Sidoarjo, Jawa Timur. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda Muda setelah kekalahan tipis 0-1 dalam laga perdana mereka melawan Yordania U20. Laga melawan Yordania U20 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar meskipun harus menghadapi hasil yang tidak diinginkan. Kekalahan tersebut menempatkan mereka di peringkat ketiga klasemen sementara, yang menambah motivasi untuk bangkit dan meraih hasil positif melawan Suriah U20. Di sisi lain, Suriah U20 tampil mengesankan dalam laga pertama mereka dengan mencetak 6 gol tanpa balas melawan India U20 yang menjadikan mereka memimpin klasemen. Performa gemilang ini menjadikan Suriah U20 sebagai lawan yang tidak boleh dianggap remeh, dan mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif mereka dalam pertandingan berikutnya. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, mengakui adanya beberapa kendala sebelum laga, terutama terkait ketersediaan pemain yang masih terikat dengan klub mereka. Kami akan mencoba komposisi baru pada laga kedua nanti, kata Indra Syafri, menegaskan bahwa timnya telah melakukan persiapan yang matang untuk pertandingan ini. Dia juga menambahkan bahwa timnya berkomitmen untuk menampilkan performa terbaik dan mengamankan hasil positif di hadapan pendukung setia mereka. Pertandingan antara Timnas Indonesia U20 dan Suriah U20 diprediksi akan menjadi pertarungan sengit di lapangan. Timnas Indonesia perlu memanfaatkan dukungan dari para penggemar di Stadion Gelora Sidoarjo untuk mengatasi keunggulan Suriah U20. Senin, 27 Januari 2025, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Suriah U20 dalam pertandingan kedua Mandiri U20 Challenge 2025. Laga ini akan berlangsung di Stadion Gelora Sidoarjo, Jawa Timur, dengan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Indonesia telah menjalani laga perdana mereka melawan Yordania U20 yang sayangnya berakhir dengan kekalahan tipis 0-1 di depan publik sendiri. Kekalahan tersebut membuat skuad Garuda Muda saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Sementara Suriah U20 menempati puncak klasemen setelah meraih kemenangan gemilang 6-1 atas India U20 dalam laga pertama mereka. Performa impresif Suriah menjadi sebuah tantangan berat bagi Timnas Indonesia dalam upaya mereka memperbaiki posisi di turnamen ini. Timnas Indonesia U20 berpartisipasi dalam Mandiri U20 Challenge 2025 sebagai bagian dari persiapan mereka untuk Piala Asia U20 2025 mendatang. Turnamen mini ini diikuti oleh 4 negara, yaitu Indonesia U20, Yordania U20, Suriah U20, dan India U20 yang akan memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi level kompetisi yang tinggi. Jadwal Timnas Indonesia di Mandiri U20 Challenge 2025 terdiri dari 3 pertandingan yang sangat menentukan. Setelah menghadapi Suriah U20 pada 27 Januari, mereka akan melawan India U20 pada 30 Januari. Kedua laga tersebut akan disiarkan langsung di Indosiar mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk membuktikan potensi mereka dan mengukur kemampuan sebelum memasuki tahap kompetisi yang lebih serius di Piala Asia U20 2025. Dalam persiapan menghadapi Suriah U20, pelatih dan pemain Timnas Indonesia U20 telah melakukan persiapan yang matang untuk mengatasi tantangan dari tim yang kuat ini. Dukungan dari publik di Stadion Gelora Sidoarjo diharapkan dapat memberikan semangat tambahan bagi Garuda Muda untuk tampil maksimal dan meraih hasil positif dalam pertandingan yang menentukan ini. Dengan fokus dan determinasi tinggi,
Timnas Indonesia U20 siap menunjukkan permainan terbaik mereka di hadapan lawan sekaliber Suriah U20. Pada pertandingan mendatang, strategi dan kedisiplinan akan menjadi kunci utama untuk mengimbangi kekuatan lawan dan meraih kemenangan yang dibutuhkan untuk meraih ambisi di Mandiri U20 Challenge 2025. Ex-pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan kembali ke negaranya Korea Selatan pada hari ini, Minggu, 26 Januari 2025. Ia pulang dengan membawa cinta dari Indonesia. Shin Tae-yong beserta tim kepelatihannya telah mengadakan jamuan makan bersama pada Sabtu, 25 Januari 2025 kemarin. Jamuan makan itu diadakan sebagai ungkapan salam perpisahan pelatih berinisial STY dan deretan staf yang selama ini membantu kinerjanya dalam melatih Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Shin Tae-yong telah diberhentikan dari tugasnya melatih Timnas Indonesia per 6 Januari 2025 silam. Posisinya digantikan oleh Patrick Kluivert. Pelatih berinisial ST itu pun akan meninggalkan Indonesia dan pulang ke Korea Selatan pada hari Minggu, 26 Januari 2025 ini. Informasi tentang kepulangan Shin Tae-yong ke kampung halaman pertama kali dibagikan oleh sang penerjemah, Jang Seok-seo, melalui akun Instagram beberapa waktu silam. Coach Shin Tae-yong akan pulang ke Korea kampung halamannya pada 26 Januari 2025 pukul 21.50 WIB dengan pesawat Korean Air, tulis Jang Seok-seo dalam sebuah unggahan di Instagram. Terima kasih atas dedikasinya selama ini, tulisnya lagi. Shin Tae-yong pun mengucapkan salam perpisahan dalam sebuah video yang diunggahnya pada Sabtu, 25 Januari 2025. Video tersebut juga memuat ungkapan sayonara dari deretan staf STY selama bertugas di Timnas Indonesia. Setelah 5 tahun saya akan kembali ke Korea. Kepada para penggemar sepak bola dan rakyat Indonesia saya ucapkan rasa terima kasih, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengakui bahwa dirinya berat meninggalkan Indonesia. Namun, ia memastikan bahwa dirinya pulang ke Korea Selatan dengan membawa cinta. Meskipun harus kembali dengan rasa sedikit menyesal, saya mencintai Indonesia dan akan terus mencintainya. Pelatih kelahiran Yeongdeok itu pun mendoakan yang terbaik untuk perjuangan Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Saya berharap para pemain Indonesia mendapatkan lebih banyak hal baik ke depan dan saya berharap mereka bisa lolos ke Piala Dunia 2026 untuk tampil di panggung besar itu. Meski saya akan bolak-balik antara Korea dan Indonesia, saya pasti akan selalu mendukung Indonesia. Saya sangat berterima kasih. Apa yang dirasakan Shin Tae-yong juga terjadi kepada para stafnya, tak terkecuali ex-pelatih fisik Timnas, Shin Sang-gyu. Selama berada di Indonesia, saya sangat bahagia, ujar figur yang kerap menjadi penerjemah bahasa Inggris dalam sesi konferensi pers ST itu. Saya memiliki begitu banyak kenangan indah dan sangat mencintai sepak bola Indonesia. Saya menganggap Indonesia sebagai rumah. Jika memungkinkan, saya ingin bekerja kembali ke Indonesia. Periode kepelatihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia yang berdurasi sekitar 5 tahun menghadirkan sejumlah catatan penting. ST turut andil meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 2024. Sebelum itu, kali terakhir tim Garuda bermain di Piala Asia adalah pada 2007 saat menjadi tuan rumah. Dalam arahan ST, Timnas Indonesia juga menembus 16 besar Piala Asia 2023. Inilah kali pertama Indonesia mentas dalam babak 16 besar ajang Piala Asia. Ex-pelatih Seongnam Ilhwa Chunma itu juga berkontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di ranking FIFA. Saat pertama kali ST datang melatih, Timnas Indonesia berada di peringkat 173 FIFA. Shin Tae-yong pergi dengan melihat tim Garuda menempati urutan ke-127 dunia.